Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu. Hai teman-teman, apa kabar? Tentunya kita semua luar biasa. Sebentar lagi kita akan beribadah. Jangan lupa siapkan Alkitab ya. Duduk yang manis, fokus dan semangat. Adik-adik, kita baru saja merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Masih ingat kan materi minggu lalu? Adik-adik, kita harus rajin berdoa ya, minta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Oh ya, hari ini kita akan belajar mengenai doa Bapa kami. Ayo, adik-adik sudah hafal belum? Kita juga akan belajar mengenai mengapa sih doa itu penting dan bagaimana cara berdoa sebelum memulai ibadah. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul bersama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah dari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Teman-teman, kenapa sih kita harus berdoa? Yuk, dengar pendapat teman-teman kita. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kita perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Cara berkomunikasi dengan Tuhan adalah lewat doa. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Untuk mendekatkan diri dan berterima kasih kepada Tuhan. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, saya senang berdoa. Kim, aku punya pertanyaan buat kamu nih. Apa, Bob? Apa sih namanya doa yang diajarkan oleh Tuhan? Aku tahu. Doa Bapa kami kan? Satu lagi, doa Bapa kami ada di kitab apa? Ayo. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Wah, pintar. Pasti Kim rajin baca Alkitab dan sekolah minggu nih ya. Puji Tuhan. Bob, yuk kita simak doa Bapa kami yang dibawakan teman-teman sekolah minggu. Ayo. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami makanan pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Adik-adik, pagi ini kita akan belajar mengenai doa. Mengapa kita harus berdoa? Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan teladan kepada kita untuk berdoa. Nah, melalui doa Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapa di surga. Bahkan Tuhan Yesus berserah pada kehendak Bapa. Tuhan Yesus meminta kekuatan dari Bapa ketika menjelang proses penyaliban. Seperti tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1, Kak Ros bisa bantu bacakan? Oh ya, dikatakan di sana, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dalam Lukas pasal 22 ayat 42 juga dikatakan, ya Bapakku, jika engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Tuhan meminta kita untuk tekun berdoa. Nah, Tuhan rindu supaya kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, di dalam Kolose 4 ayat 2 dikatakan, tekunlah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 7 sudah katakan, tetaplah berdoa. Terus, doa itu juga merupakan sarana untuk kita memohon kasih karunia dan pertolongan dari Tuhan. Iya. Karena doa itu adalah saluran berkat dari Tuhan buat kita. Seperti kita dapat jumpai dalam Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Kak Kia dan adik-adik di rumah, doa yang disertai dengan ucapan syukur adalah cara yang Allah berikan bagi kita supaya kita terlepas dari khawatir dan kita merasakan damai sejahtera yang daripada Allah. Nah, di dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Adik-adik, melalui doa kita bisa menang dari serangan si jahat, yaitu iblis. Tuhan Yesus berpesan dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, bagaimana adik-adik sikap berdoa? Nah, Tuhan adalah Bapa surgawi dan kita adalah anak-anaknya. Nah, melalui doa kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita dapat berkomunikasi dengan Bapa. Ketika kita berdoa, adik-adik, kita juga harus hormat sama Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 28b, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Nah, adik-adik, yakin dan percaya ketika kita menerima jawaban doa dari setiap apa yang kita doakan, itu seturut dengan kehendak Tuhan, maka kita akan menerimanya dalam hidup kita. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ketika kita berdoa, Kak Ros, kita tidak boleh ada rasa marah ataupun benci ya. Iya, betul. Jadi kita harus mengampuni kepada teman-teman, kepada papa mama, ataupun kepada saudara yang mungkin sudah tidak yang membuat adik-adik tidak nyaman hatinya atau sudah dikecewakan. Karena dalam Markus pasal 11 ayat 25 ada tertulis, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi adik-adik, Kak Tia, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki ketulusan hati untuk berdoa. Tidak ada yang lain di dalam hati kita kalau kita menaikkan doa kepada Tuhan dengan kerinduan kepada Tuhan, bukan supaya dilihat orang atau dilihat siapapun. Nah, di dalam Matius 6 ayat 1 dikatakan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar pemaparan ya, kita sudah belajar mengenai bagaimana kita harus berdoa dan mengapa kita ini harus berdoa. Sebentar lagi kita juga akan belajar mengenai doa Bapa Kami. Tahu kan doa Bapa Kami itu apa? Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Dapat adik-adik pelajari, adik-adik baca di dalam Alkitab,
dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, sekarang Kak Fia dan Kak Rosa ada ayat hafalan untuk adik-adik ya. Kak Rosa bisa bacakan ya? Ya, nah perhatikan adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Adik-adik, kita akan mengupas satu persatu kalimat dari doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang tertulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, kalimat yang pertama dikatakan di sana, Bapa Kami yang ada di surga. Artinya adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan manusia adalah Bapa kita. Jadi Allah adalah Bapa, kita adalah anaknya. Kalimat yang kedua, dikuduskanlah namamu. Nah, jadi adik-adik, nama Tuhan itu kudus. Masih ingat kan? Firman Tuhan, 10 firman Tuhan ya, yang sudah dipelajari beberapa minggu yang lalu ya. Dikatakan di sana, ya, perintah yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Nah, itu firman Tuhan yang ketiga di 10 perintah itu ya. Kalimat yang selanjutnya adalah, datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan Allah itu, adik-adik, adalah surga. Jadi di surga itu, atas suasana surga itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah, adik-adik, kita harus percaya dan terus berharap kepada Tuhan supaya suasana surga itu, damai sejahtera dan sukacita itu memenuhi setiap kehidupan kita. Nah, adik-adik, kalimat yang selanjutnya, ayo, siapa yang ingat? Yuk sama-sama kita baca. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa artinya? Nah, adik-adik, kita akan menerima jawaban doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi gak boleh sesuai dengan kehendak kita, harus kehendak Tuhan. Apapun yang kita doakan, kita harus berharap bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan. Nah, kalimat selanjutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, coba adik-adik perhatikan, ada gambar ini. Ada satu anak makan makanan yang sehat, makan makanan yang secukupnya untuk kebutuhannya, untuk kesehatannya. Tetapi yang satu lagi makan sesuai dengan keinginannya. Nah, semua dilahapnya makanan itu. Akhirnya membuat tubuh dia gak begitu sehat atau menjadi gemuk. Jadi adik-adik, kita harus belajar jangan serakah. Ya, kita meminta kepada Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya. Kalimat berikutnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya adik-adik, ketika kita memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita, kita harus terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, teman kita, orang di sekeliling kita. Kita harus terlebih dahulu mengampuni mereka. Nah, baru Bapa di surga mau mengampuni kita. Ya, jadi kita harus berdamai dulu dengan orang lain. Coba lihat gambarnya. Ada dua sahabat, mungkin mereka ada salah paham, tapi akhirnya mereka berdamai. Nah, di Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi kalau mau diampuni oleh Bapa di surga, kita harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita.
Selanjutnya adik-adik, kalimat berikutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lah, apa itu pencobaan? Nah, coba siapa yang ingat tentang kisah ular dan Hawa di Taman Eden? Adik-adik ingat nggak? Waktu itu ular menipu Hawa. Wah, dia dengan berbagai cara meyakinkan Hawa. Akhirnya Hawa jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, kita harus minta pimpinan Tuhan dalam setiap kehidupan kita supaya kita tetap taat kepada Tuhan, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Oke, kalimat selanjutnya. Nah, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wah, nah adik-adik, setiap waktu di dalam hidup kita harus minta perlindungan Tuhan, ya, supaya kita dijauhkan dari yang jahat. Nah, boleh kita lihat gambar berikut ini adalah, nah, ada dua orang anak sedang ujian, ya kan? Biasanya kalau orang ujian, anak-anak inginnya contek kalau sudah tidak tahu jawabannya, ya kan? Nah, adik-adik jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan, itu pencobaan. Nah, kalau sempat adik-adik jatuh ke dalam pencobaan yang menyontek, itu sudah merupakan dosa. Juga adik-adik jangan mau diajak oleh orang siapapun. Ya, kalau diajak untuk membuli, yuk kita bully dia, yuk. Nah, jangan mau, supaya adik-adik jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya. Jadi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu seperti singa, setiap waktu dia akan berjalan berkeliling, mencari siapa yang bisa ditelannya, mencari siapa yang mau melakukan kejahatan. Ya, jadi adik-adik harus, ya, dalam perlindungan Tuhan terus dan jauh daripada yang jahat. Oke adik-adik, kalimat selanjutnya adalah, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, Tuhan kita berkuasa baik di bumi maupun di sorga. Di dalam Mazmur 22 ayat 29, sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah bangsa-bangsa. Amin. Nah, adik-adik, kalau saya berharap, ya, adik-adik semakin rajin berdoa, ya, karena sesuai dengan ayat hafalan kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita kembali berdoa bersama-sama. Adik-adik, mari kita berdoa, tundukkan kepala ya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah kiranya Bapak, apa yang kami pelajari, firman yang kami terima di pagi hari ini bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga Bapa, kami memohonkan kiranya penyertaan-Mu, sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu nantiasa ada bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, boleh ditransfer di akun rekening di bawah ini.